akan menerangkan etika menyuguhi tamu yang diundang. Kalau sebelumnya bab 3, tamu yang berkunjung tanpa melalui undangan. Bukan tamu tak diundang, maksudnya tamu mampir gitu. Bukan karena kita undang. Lah kaitannya dengan undang tamu menjamu tamu undangan ini ada 6 tahapan. Pertama, mengundang, bagaimana adab mengundang orang ke rumah kita. Yang kedua, bagaimana adab mengabulkan atau mendatangi undangan. Yang ketiga, ketika sudah di tempat. Yang keempat, ketika menyuguh panganan. Yang kelima, etika ketika makan. Dan yang keenam terakhir, ketika pulang dari itu rumah pengundang tadi. Sebelum bahas 6 satu persatu, diterangkan dulu dhiyafah, keutamaannya. Jangan menuntut orang datang ke rumah kalau membuat dia tidak suka, membebani dia. Karena kalau kita membebani orang datang ke rumah kita, itu membuat orang itu tidak suka, maka kita juga membuat Allah tidak suka pada kita. Kalau kita sudah membuat Allah tidak suka, ya nanti memang Allah tidak suka pada kita. Nah, setelah kita mengundang itu, kok tidak menyuguh, itu tidak ada kebaikannya. Jadi tidak ada kebaikan pada orang yang tidak menyuguh tamu. Rasulullah pernah lewat ketemu wong lanang, ya, mampir di rumahnya. Ini kaya raya laki-laki itu. Untanya banyak, sapinya banyak, ya. Tapi mampir saja, tidak disuguh apa-apa. Lain waktu Nabi mampir ke rumah ibu-ibu. Ternaknya itu hanya punya kambing kecil. Tapi Nabi rawuh, gugup langsung kambingnya disembelih, disuguhno Nabi. Terus Nabi kok bilang kepada para sahabat, coba lihat itu. Si kaya tidak nyuguhi apa-apa, tapi laki-laki. Lah ini si ibu perempuan hanya punya kambing kecil, malah menyuguhi kita, disembelihkan. Dan memang real ini. Kamu ke rumah orang kaya, ya paling disuguhi aqua gelas. Tapi nek orang miskin itu kopi, wah. Engko ndeke duwene apa? Duwene buah ya disuguhno buah, ditokno kabeh. Nah, wong sugih ya banyu aku. Ya, itu. Lah kok titen? Iya titen. Jadi Allah bilang Nasabi kepada sahabat, coba perhatikan perbandingan dua orang ini. Ya. Allah itu kalau ingin menjadikan akhlak seseorang mulia, ya Allah laksanakan seperti si ibu ini. Tuh. Nabi punya budak, mantan budak yang beliau merdekakan, namanya Abu Rafi. Abu Rafi cerita, suatu saat Nabi kedatangan tamu. Ya, Nabi tidak punya apa-apa. Karena saya pembantu di rumah Nabi, memang dulu bekas budak, beliau merdekakan saya. Nabi bilang ke saya, hei Abu Rafi, kamu ke rumah si Yahudi itu ya, bilang saya hutang, saya minta ngebon dulu dakik tepung untuk saya adoni jadi roti saya suguhkan, ya bilang hutang ngebon saya. Sesampainya Abu Rafi di rumah Yahudi, Pak Yahudi, Nabi utang tepung boleh apa tidak? Jawabannya si Yahudi, wah ya tidak bisa.
ndak bisa. Iki wonge Cina. Nah ini gak bisa. Kecuali ada jaminannya. Berarti utang ya kudu ana jaminan. Lagi tak utangi. Abu Rafiq pulang melapor Nabi. Mboten angsal utang Kanjeng Nabi, kedahe nek utang wonten jaminane. Nabi yo kaget, ya Allah. Saya itu orang yang dipercaya di langit dan dipercaya di bumi. Seandainya saya utang kepada Yahudi pasti tak sahur itu. Ya sudah, itu ada baju perang saya. Bawa ke sana gadekan supaya kita dapat utangan tepung. Sampai segitu Nabi. Gak duwe apa-apa direwangi utang. Sialnya wis Yahudi ngutangine nganggo jaminan. Ini barangkali yang kelak kemudian Nabi wafat, baju perangnya ini belum ditebus oleh Nabi. Ya, berarti piye? Ya jadi milik orang Yahudi itu. Jadi Nabi meninggal itu duwe utang ke Yahudi lagi. Utangnya nganggo jaminan ini, gade ini tadi. Ya piye? Ya sudah itu jadi milik Nabi. Itu apa? Saking miskinnya Nabi. Itu. Ini apa maksudnya? Nabi menyuguh tamu direwangi sampai segitu. Ngutang gak entuk kudu jaminan, wong Yahudi sisan. Iku cara wong saiki. Weh, aja nek Yahudi, liyane golek sing muslim ngono. Ana sentimen agama barang. Nabi biasa ini, utang wong Yahudi ora diolehi, ditolak kan berarti. Kalau tidak pakai jaminan. Biasa itu Nabi. Kalau kita kan tidak. Ini kok Kanjeng Nabi ustadz atau ulama saiki, wah langsung dikandakno laskare. Itu loh utang Yahudi. Oh, dasar Yahudi tidak menghormati ulama. Sana laskar kirim sana. Obrak-abrik tokonya. Takbir. Ya bedane Nabi karo wong saiki itu. Nabi Ibrahim itu kalau ingin dahar selalu cari teman. Jadi gak kolu mangan kalau nek gak ono sing baturi. Dan kalau cari ya tidak dekat-dekat sampai wis kabeh wis do sungkan dijak baturi mangan sampai 1 mil 2 mil gitu. Ya, sampai dijuluki sebagai Abu Difan. Nah, saat kita ini ditulis itu makamnya Nabi Ibrahim, kuburannya itu di Palestina ya. Itu rame dikunjungi orang dan selalu ada suguhan makanan. Ya, mesti ada dermawan-dermawan. Jadi sampai makamnya itu juga sedikit-sedikit pasti ada sajian makanan untuk para zairin. Nabi ditanya, Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, iman itu apa sebetulnya? Iman itu yang memberi makan orang, sapa mengucap salam. Kok jawabannya sederhana? Iya, karena memberi makan dan mengucap salam itu bisa mewakili keimanan seorang. Jadi representasi, jadi keimanan seseorang itu cukup dengan memberi makan dan mengucap salam. Kowe kok hobimu aweh mangan wong karo mengucap salam, ya berarti menandakan keimananmu sempurna. Di hadis lain memberi makan dan sholat tahajud. Sahabat Anas mengatakan setiap rumah yang tidak pernah didatangi tamu itu sama halnya tidak pernah didatangi malaikat. Berarti tuan rumahnya, si pemilik rumah ini sangar, tidak disukai orang, sampai tidak ada yang masuk tamu itu. Kalau tidak pernah ada tamu ya malaikat tidak pernah ke situ. Intinya keutamaan diyafah menyuguh tamu itu banyak dalilnya.
Kalau dituntaskan, yo kitabnya jadi tebal. Sudah, itu fadilah. Sekarang kita ke masuk adab. Amat dakwatu, anapun